Tapi kalau Anda punya posisi, masih punya dana untuk trading hit and run, Anda saatnya sekarang untuk mengambil posisi sell di gold karena baru saja ini pakai efek blur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle, baby. Welcome to channel Anti Trading. Masih bersama saya Mr. Joe. Tepat azan Isya, kita rehat sejenak. Azan Isya, bro. Oke. Nah, ketemu lagi bersama saya setelah kita berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu kah? Setelah 2 minggu kita libur live streaming. Dan hari ini kita live streaming lagi. Tetap menggunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak, hargai kerja keras nakes kita. Jaga keluarga Anda dari COVID. Belum selesai, bro. Apa kabar semuanya? Wah, terlihat kok banyak sekali yang senang dengan tema kita kali ini ya. Japanese menggila. Enggak sih, yang gila itu emasnya. Emasnya. Tadi malam itu gila-gilaan emasnya. Mas siapa? Hah? Mas siapa? Mas Nadine. Setelah dia break low semalam, dia break low ke level 1822. Kemudian dalam 15 menit dia naik ke 1851. Itu artinya 31 poin dalam waktu 15 menit. Dan tidak berhenti sampai dia 1 jam kemudian dia mencetak harga di 1869. 68.68. Low-nya 22, high-nya di 68. Itu artinya ada 46 poin. Dan 46 poin ini nggak normal ya. Nggak normal itu artinya tidak seperti biasanya. Tapi ya itulah emas, enaknya emas di situ ya. Halo, cek. Ini nggak kepake ya? Enggak. Apa ya? Halo. Wah, welcome semua ya bos-bos. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf sekali kita udah 2 minggu tidak hadir. Karena minggu pertama saya kebetulan ada peningkatan profesi wakil pialang berjangka. Nah, saya kan masih punya lisensi di legal, di perusahaan legal ya. Dan tetap harus dijaga itu 1 tahun sekali harus di refreshment lagi. Sehingga otaknya harus selalu penuh dengan info-info tentang regulasi-regulasi yang bisa nantinya disampaikan. Hari ini kalau Anda seperti biasa kita hanya trading dengan santai, sederhana dan suka menabung. Kita hanya menggunakan forexfactory.com. Kemudian teknikalnya itu fundamentalnya, teknikalnya kita menggunakan Bollinger Band dan parabolik ya, dibantu sedikit itu ya. Coba kita lihat forexfactory.com untuk di hari ini tanggal 11 Januari 2020. November dong Pak De. Nanti ada data deh. Nggak ada data bro, jelek nih hari ini. Cuma tadi malam ada datanya. Dan tadi malam itu banyak sekali teman-teman kita yang ngambil posisi sell yang sudah tahan dari 59, 1860 segala macam. Di hari kemarin bisa dilihat bro tanggal 10-nya bro. Nah itu, today diklik. Yes, thank you. Nah itu dia di jam 8.30 malam ya, atau di jam setengah 8 itu ada CPI. Untuk USD-nya itu 0,9 ya, 0,9. Hijau alias good for USD 0,9%, forecast-nya di 0,6. Kemudian di core PPI-nya, core CPI-nya di 0,6, pada forecast-nya di 0,4. Dibandingkan bulan lalu cuma ada 0,2%, sedangkan CPI month-to-month-nya ada di 0,4%. Good for USD. Tapi kenapa emasnya yang naik ya? Nah itu dia. Ada data ketiga itu unemployment claim, yaitu bad for USD karena tingkat penganggurannya tidak sesuai dengan forecast. Forecastnya 257, sedangkan data yang keluarnya adalah di 267. Kemudian data yang low kemudian nggak begitu ini. Kemudian 930 ada crude oil inventories, bagus sekali untuk USD. Jadi USD-nya bagus semua, rata-rata bagus ya. Ada 3 banding 2 data yang bagus gitu. Tapi kenapa goldnya yang naik ya? Nah itu dia, goldnya yang naik. Tapi judulnya kita hari ini JPY menggila. JPY menggila setelah tadi malam, kemarin malam dia naik.
Ini luar biasa ini. JPY itu ada di low-nya ada di 112.770, kemudian high-nya ada di 11389. Wow. 100 poin lebih, Bro. Nah, ini yang bikin emas ketar-ketir ya. Dia ikut lagi. Kalau saya sih nggak trading ya. Karena saya rasa di hari kemarin ketika JPY-nya alias visualnya dolar ini naik jauh, ya kita akan sell di gold gitu. Nah tapi kembali lagi euro, GBP dan gold biasanya akan berbanding terbalik dengan Japanese yen. Nah berbanding terbalik ya. Artinya kalau Japanese yen itu adalah gambaran dari realnya dolar. Jadi kalau dia naik ya euro, sterling dan gold akan turun. Tapi kalau Japanese yen-nya turun, biasanya euro, sterling dan gold akan naik. Tapi ketika Japanese yen-nya naik dan goldnya juga naik, itu berarti nggak normal. It's not normal, bro. It's not normal. Abnormal. It's not normal. Kalau nggak normal nggak usah trading, bro. Nggak usah trading. Sederhana. Trading itu sederhana tanpa ada bla 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 segala macam, ya. So perlu dipahamin bahwa Japanese yen itu juga mata uang dari Jepang. Jepang ini aneh. Anda harus paham bahwa Jepang itu 80% perekonomiannya diputar dari roda ekspor. Ya, dari segmen ekspor. Sehingga mereka ketika ekspor dibayar oleh dolar. Ketika dolar naik, mereka happy gitu karena mereka dibayar ketika mereka jual barang dengan dolar yang tinggi gitu. Sedangkan ketika dolar turun atau Japanese yen yang menguat, mereka malah khawatir. Nah, itu kenapa pemerintah Jepang biasanya akan turun tangan, akan mengintervensi market ketika dolarnya melemah. Ya gimana caranya supaya dolar naik lagi, supaya mereka ekspor dibayar dengan dolar dengan harga yang cukup tinggi gitu. Nah itu Japanese yen luar biasanya seperti itu. Dan itu juga membuat di saat Amerika lagi tenang-tenangnya, ekonominya lagi tenang-tenangnya, beberapa data yang minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya juga nggak ada permasalahan dengan dolar, tapi tadi malam luar biasa hanya dengan data core PPI aja udah bisa bikin melejit kayak gitu dolarnya kan. Dan diikutin lagi oleh emasnya. Padahal euronya mah enggak, euronya tenang aja. Sterlingnya tenang malah turun tuh euronya turun. Sterlingnya pun turun juga. Tuh, GBP-nya juga turun. Euronya turun juga. Cuma emas doang yang naik. Ngikutin. Dan dia bertahan di situ lagi. Nah, kalau Anda lihat sekarang JPY-nya, kalau Anda buka grafiknya JPY, itu akan terlihat dia akan ada penurunan mulai dari malam ini dan masih juga ngikut turun. Nah, ini udah susah untuk diprediksi. Tapi kalau Anda punya posisi, masih punya dana untuk trading hit and run, Anda saatnya sekarang untuk mengambil posisi sell di gold karena baru saja melewati garis Bollinger Band. Anda main Bollinger Band di M15, hanya di M15. Tidak itu, nah kita live trade ya, namanya live trade. Kebetulan ada momen pas Anda sell sekarang, kalau Anda sell sekarang ada di 1860.41, 1860.41, 1860.41. Kalau Anda sell di situ lumayan. Berdasarkan Bollinger Band itu artinya sell. Bollinger Band kita hanya pakai garis tengahnya aja, nggak pakai garis atas dan garis bawah. Kalau dia melewati garis tengah dari atas, artinya Anda sell. Kalau dia melewati garis tengah dari bawah, Anda buy. Nah sekarang dia baru melewati garis tengah, Anda sell. Hanya berlaku di M15. M5 nggak kepake, M30 nggak kepake, bro. M15 saja. Lumayan. Tuh, kalau Anda tadi selnya di 1860-an, nah udah lumayan nih, udah 859. Sudah dapat, lumayan. Kalau Anda mau sell. Ingat ketika di harga berbalik menembus garis tengah lagi, Anda cut sell-nya ganti buy. Terus target profitnya ada di berapa Om? Target profitnya ada di Bollinger bawah, garis bawah atau senyamannya Anda. 20-30 dolar juga nggak apa-apa bro. Yang mini account ya. Nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Wah welcome ya Bos Nandin ya. Yang bakal gila siapa nih? Yang bakal gila ya orang yang ngambil posisi sell. Karena kalau Anda ngelihat posisi gold sekarang, dia pasti berada di atas ya. Kalau ini mulai agak turun ya terlihat ya, semoga malam ini juga akan turun.
Tapi kalau Anda masih posisi sell di bawah, ya menurut saya kalau Anda dananya tipis ya Anda buy lah, Anda lock di situ. Apalagi ketika dia masuk di area 1900, wah itu udah harga baru, Bos. Kalau harga baru ya psikologis, Anda pilihannya Anda cut loss atau locking di situ, atau Anda inject, atau Anda locking di situ dan Anda tungguin itu sampai apakah kita akan bermain di 1900 ke atas atau dia akan balik lagi. Tapi kalau dari 19 dia turun lagi, menembus 1900 lagi, balik ke 1890-an, udah Anda sell di situ deh, nggak apa-apa. Boleh. Saya pikir juga bakal ke situ ya tadi malam ya. Ternyata cuma sampai di 68 terus nggak naik-naik lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Semoga ini turun ya. Anda yang punya posisi sell, sudah profit kah? Sudah profit? Bagus. Kalau belum profit, tungguin. Sabar. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak, minum air putih. Air putih, bro. Malam Jumat gila. Edan. Dari Sakti Widanarko, Bos Sakti biar profit saat menggila gimana nih? Trading, Bos. Trading, Bos. Buat Bos Sakti Widanarko kalau mau profit, trading, Bos. Top up. Kalau nggak punya dananya, kalau nggak punya equity, top up, Bos. Jadi bisa ngambil sell tadi ini. Kalau udah ngelewatin garis tengah Bollinger gini kan ngambil sell. Udah dapat 1 poin. Dapat $10, Bos. Udah 100.000 tuh kalau dananya 2 juta kan belum lumayan 100.000. Kalau main 2 lot udah dapat 200.000. Kalau main 1 lot udah dapat 1 juta kan lumayan kan. Dan ingat ini channel Ente Trading disponsori oleh Jogja Trading School, satu-satunya sekolah trading yang ada di Indonesia yang paling murah. Anda hanya perlu membayar 500.000 sampai akhir tahun ya. Promonya bukan sekolah sampai akhir tahun. Contoh juga ya. Yang sudah punya posisi sell ada di 1860, sekarang sudah ada di 1858, sudah dapat 2 poin, Bro, 2 poin, Bro. Ini live trade ya. Jadi Anda yang baru datang, Anda ketinggalan momen, Anda mundurin aja durasinya, gampang. Kita selagi live streaming kayak gini, dan kalau ada momen kita trading dan nggak pernah loss, Bro. Jadi kalau Anda pengen trading yang nggak pernah loss, ya trading aja bareng saya pas live streaming kayak gini. Rugi, Bro, kalau nggak ikut, Bro. Rugi banget. Kalau Anda udah saya share gini, terutama yang ada di kontak-kontak ini ya, saya share bahwa saatnya malam ini kita akan live trading dan Anda nggak ngikutin suggest-nya, ya aduh percuma lah. Kita bikin sekolah trading supaya Anda semua paham. Ya sudah tembus 1857, Bro, sudah 3 poin lah. Boleh di close ya yang punya posisi. Apakah dia akan menuju ke 1856? Nggak tahu. Tapi yang jelas 1857 itu sudah 3 poin. Itu artinya sudah $30. $30 itu 300.000. Kalau Anda modalnya 2 juta itu sudah dapat berapa persen? Lebih dari 10% ya, 300.000. Hanya dengan waktu kurang dari 15 menit Anda udah dapat 300.000. Enak, Bro, trading, Bro. Tapi belajar dulu. Belajarlah sama kita. Ntar kalau Anda daftar di Jogja Trading School langsung ketemu saya. So, akhirnya tembus 56 saudara-saudara. Anda yang sudah sell di area 1860.42 tadi, ketika itu menembus garis tengah, sekarang sudah di 56.3534 ya, artinya sudah 4 poin, $40, Bro, alias 400.000 baru 15 menit. Ya enggak? Baru 15 menit, masih ada 3 menit lagi nih. Belum nyampe 15 menit, masih 3 menit lagi menjelang 15 menit ya. 12 menit udah dapat 400.000. Kerja apaan yang kayak gitu enaknya ya? Hah? Jonakal. Ya, sedikit lagi menyentuh Bollinger bawah, saudara-saudara. Enak banget kan channel ini, anti trading ini enak banget loh, bener. Anda kalau mau trading ngikutin channel kita, Anda terserah lah mau pakai robot kayak mau pakai transformer kayak mau tradingnya terserah lah. Tapi kalau jadwal kita live streaming, ada live trade di situ, ikutin. Supaya Anda nggak kena marah terus sama Bojo. Udah trading, ngabisin modal, loss terus, nggak pernah pulang. Hah? Bukan. Temenmu gitu? Wah, parah ya. Nggak pernah pulang trading. Tapi trading profit, loss. Wah, udah bener. Kalau loss jangan pulang, Bro. Bahaya, Bro. Karena sikat sama Bojo, Bro. Kalau trading itu profit, bawa pulang. Makan piring nanti. Biasanya ada itu V8-nya. Gitu ya.
Buat Anda yang sudah close tadi di 1856, nah saya jelaskan lagi. Di antara hal-hal yang paling sederhana itu adalah cara trading yang paling sederhana adalah menggunakan Bollinger Band garis tengah. Main di M15. Anda pakai Euro, pakai GBP, pakai JPY atau pakai Gold apapun produknya pakai di M15. Bollinger Band nggak usah di setting-setting segala macam, pakai defaultnya aja. Melewati garis tengah dari atas Anda sell, melewati garis tengah dari bawah Anda buy. Selesai. Seperti yang barusan selesai di 15 menit kemudian. Yang lalu di Gold. Di Gold itu ada candlestick merah itu yang terakhir. Sekarang biru dia balik arah lagi, dia rebound. Yang merah itu kalau Anda sell tadi di 1860 Anda sudah dapat profit 2, 3, 4 poin segala macam ya. Yang belum close ya terserah Anda lah. Mau di close sekarang juga gak apa-apa 1 poin. Kalau tadi udah dapat 4 poin gak di close ya gak apa-apa. Jangan serakah bro. Bersyukur. 15 menit dapat 400 ribu kalau Anda main di Minicorn pakai 0,1. Kalau pakai 1 lot di regular Anda dapat 4 juta. Ya enggak? Enak. Habis itu tidur. Ntar dulu nonton saya cuap-cuap segala macam. Ada 260 orang di sini yang sudah nonton ya. Trauma scam nih buat anda pelaku entitas-entitas yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya Anda kena scamming. Anda kan bilang tuh bahwa kalau ada terjadi sama dananya bla 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 saya akan menjadi tanggung jawab saya. Ya udah tanggung jawab lah terhadap dananya saudara saya ini loh yang kemarin kita video call waktu last live streaming ya. Live streaming terakhir kita video call sama Mr. Dudung yang ada di Lirik di Riau sana. Beliau kena sedikit cuma $100 gitu ya, 1,6 juta lah. Tapi kan 1,6 juta buat beliau investasi pertama ya sangat bikin trauma. Buktinya dia komen di situ trauma dengan scamming. Nah buat Anda yang ngerasa ngajak Dudung, tolonglah kembaliin dananya, kan Anda kaya atau lebih kaya dari Dudung tuh, balikinlah dananya. Ya buat Anda yang merasa dijamin dana akan kembali itu seperti itu. Jadi berhati-hati dengan entitas-entitas. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa di perdagangan berjangka atau di trading online itu nggak punya yang namanya pengelola dana, itu nggak ada bos. Yang ada itu hanya klien, broker, pedagang, bursa, clearing, bapepti. Selagi selaku institusi yang mengurusi tentang regulasi. Pengelola nggak ada gitu. Jadi kalau buat anda yang jualan robot, udah jualan robot aja. Robot adalah indikator buat membantu Anda menganalisa pasar kemana harga akan bergerak berdasarkan harga sebelumnya. Benar, jualan robot aja gitu. Jual, buktikan robotnya bagus buat trading, bantu trading. Jangan ambil dananya gitu. Jangan, kita kelola bu ini pasti akan begini segala macam. Aduh jangan. Makanya itu bentuk entitas seperti itu ya. Vendor kali ya. Yang tidak ada terdaftar di Bapepti sehingga Anda di scam. Ya Anda jualan barang yang tidak sah. Cara berjualan Anda pun tidak sah, tidak ada pengelolaan dana di situ. Semua bisnis ini tidak ada garansi. Anda belajar bagaimana caranya meminimalisir resiko. Ya, meminimalisir resiko. Oke. Yang Anda masih punya posisi sell setelah Anda di 1860 tadi sell, sekarang kembali lagi harga emasnya setelah 45 menit berjalan, 30 menit berjalan, masih turun ke 1856.88 80. Nah, Anda sudah dapat 4 poin atau 3 poin lebih. Ya boleh Anda close di sini karena sudah menyentuh Bollinger bawah, atau Anda hold aja boleh. Kalau menurut saya sih ada target resiko, kalau target batas toleransi Anda lebih dari 20 atau cuma di 20 ya ini sudah profit bagus sih. Artinya kalau Anda main di Minicorn sudah dapat $40, 4 poin ya lumayan. Kalau di regular dapat 4 juta. Bayangin kalau Anda transaksi pakai regular, mainnya pakai 10 lot. Wah, 40 juta udah bro. Gila gitu. Nggak usah di hold lah posisi buat saudara-saudara saya yang ada di sana, Topan, Om Heri, Om Taufik gitu. Jangan hold posisi lah. Kasihan top up terus gitu. Main hit and run aja lebih enak gitu. Ya, pakailah Bollinger Band-nya ya. Buat Anda yang baru bergabung dengan channel Anti Trading, Anda sudah ketinggalan satu momen, kita live trade, ada live trade-nya loh. Kita biasanya tiap hari Rabu jam 18.30. Tapi karena saya kemarin ada tamu jadi digeser ke jam hari Kamis ini. Dan channel Anti Trading Anda cek di deskripsi bawahnya, disponsori oleh JTS Jogja Trading School. Anda belajar dulu lah, kalau mau trading itu banyak sekali tawaran-tawaran, saya paham banget punya tawaran. Saudara saya aja di Bangka. Ya di Bangka terus dapat tawaran dari
Auto Sultan. Sultan. Community. Iya. Community. Terus kalau Anda invest, otomatis jadi sultan. Gampang banget sih sultan. Anda pengen dapat duit di akhir tahun, pengen liburan, pengen vacation, holiday gitu ya trading mulai dari sekarang. Semua orang juga gitu, trader di Jepang juga gitu, semuanya buy gilaan, buy. Mungkin mereka akan koreksi. Short sell, mereka taking profit di situ, setelah buy naik jauh, dia akan take profit di situ, kemudian dia close sell-nya, kemudian buy lagi, lanjut lagi, trendnya seperti itu kurang lebih. Jadi Anda ikutin aja, jangan lawan trend, jangan lawan trend. Ikutin aja trendnya ya. Next, ada Rashid Abdillah, karena sentimen pasar ya Om. Yes, Bos Rashid. Yes. Hah? Jawaban tadi gue baik. Oh, Tutup dulu. oh gitu. Oh, jawaban tadi karena sentimen pasar Om. Wah, oke. Kenapa harga naik dan turun? Oh iya, betul. Apa yang menyebabkan harga naik dan turun? Oke. 4:59. Yap. 5 menit selesai sudah. Ya, 5 menit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Sudah ya, udah lewat 5 menit ya? Ya. Udah 5 menit ya. Close ya. Ya, kalau nggak di close, wah rugi saya ya. Berbahaya. Jawaban pertama adalah, yang menjawab adalah Bos Rashid Abdillah karena sentimen pasar Om. Yes, bisa saja, tetapi bukan itu jawabannya. Kemudian Buyung Adi, karena ada permintaan dan penawaran Mas. Itu dia, karena ada permintaan dan penawaran. Ya, sedikit lagi. Ini saya nggak bohong, saya nggak ngarang loh ini ya. Rashid Abdillah, sentimen pasar adanya pembeli dan penjual. Gambarannya begitu Om. Sentimen pasar. Kita harus bedakan dulu arti dari sentimen pasar sehingga ada pembeli dan penjual. Ya pasti ada pembeli dan penjual di bursa, ada pembeli dan penjual. Cuma sentimen pasar ini akan adalah suatu gejolak pola market yang dilakukan oleh pembeli dan penjualnya gitu. Tapi pertanyaan saya bukan ngarahnya ke situ. Jadi apa yang menyebabkan harga naik dan turun? Oke. Mari online US JPY minggu lo Om Ako sudah ngopi. Om Ako sudah pulang bos ya. Oke, yang menjawab hanya 2 orang, yaitu Bos Rashid Abdillah dan Bos Buyung Adi. Yang pertama Bos Rashid Abdillah menjawab karena sentimen pasar adanya pembeli dan penjual, gambarannya begitu Om. Tapi oke, gambarannya begitu. Tapi kemudian Bos Buyung Adi karena ada permintaan dan penawaran Mas. Oke. Nah ini yang kita ajarkan di Jogja Trading School. Kenapa harga bisa naik dan turun? Karena di bursa yang tempat Anda transaksi, bursa apa saja. Anda trading di euro maka mengacu ke bursa euro. Anda trading gold yang berbasic local London maka Anda basicnya adalah mengacu kepada bursa local London. Kalau Anda trading di Indonesia menggunakan perusahaan legal yang terdaftar di KBI, Bapepti dan BBJ atau ICDX, maka Anda mengacu kepada harga yang ditampilkan oleh BBJ yang mengacu kepada bursa yang bersangkutan. Bursa apapun itu yang ada di luar sana, produk yang kita transaksikan, mereka juga punya fund manager di dalamnya. Fund manager inilah yang melakukan transaksi di dalam bursa tersebut. Kita berada di luar bursa. Fund manager berada di dalam bursa, mewakili negara, instansi, spekulan atau apapun itu. Mereka lah yang membuat harga naik dan turun. Kenapa harga naik dan turun? Karena ada transaksi buy dan sell di dalam bursa tersebut. Sama kayak kita baca berita. Wah nih, dolarnya mau naik nih. Good news for USD, maka Anda buy Japanese yen, Anda sell goldnya. Sama, mereka juga ngelakuin itu. Mereka ada buy dan sell. Jawaban saya adalah buy dan sell, bukan karena ada permintaan dan penawaran. Tapi ada buy dan sell. Semakin banyak, sebagian besar orang di bursa sana, produk apapun itu, umpamanya contohnya ada produk gold. Di bursa gold sekarang yang lagi buka di sana, yang basic yang local London, yang ada di monitor saya dan ada di background saya. Jika detik ini, sebagian fund manager di sana melakukan posisi sell, lebih banyak yang mengambil posisi sell daripada posisi buy, maka di monitor kita akan turun. Jika detik ini fund manager atau orang yang berada di dalam bursa banyak atau lebih banyak yang mengambil posisi buy daripada yang mengambil posisi sell, maka di monitor kita akan naik. Sederhana kan jawabannya.
Jadi jawabannya itu, kenapa harga bisa naik dan turun? Karena mereka yang ada di dalam bursa juga buy dan sell. Jadi kalau mereka lebih banyak yang buy, harga itu naik di monitor kita, bos. Kalau mereka banyak yang sell, lebih banyak yang sell, harga di monitor kita turun, bos. Kayak emas tadi 1 jam yang lalu, ketika dia melewati Bollinger Tengah, itu banyak yang sell. Berarti kan trading sederhana. Ikutin aja cara mereka. Gitu. Mereka mau sell ya kita ambil sell. Mereka kira-kira mau nge-buy, mereka ambil posisi buy, kita ikutin buy-nya aja. Nah, bagaimana caranya mengetahui apa yang akan mereka lakukan detik ini? 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, diajarin di JTS, bos. Makanya ikutin kelas JTS. Jawabannya adalah karena ada buy dan sell di dalam bursa sana. Jadi semakin banyak orang, lebih banyak orang ngambil posisi buy, maka harga di monitor kita akan naik. Kalau banyak orang yang mengambil posisi sell, maka di monitor kita akan turun. So, jawabannya itu maaf sekali, bagus sekali jawabannya, terlalu pintar sekali. Ini Bos Buyung Adi dan Bos Rashid Abdillah, thank you banget sudah jawabannya. Dan ini tidak salah, tetapi maksud saya, jawaban saya adalah yang seperti saya jelaskan tadi. Jawaban Anda benar semua, ini dalam ruang lingkup yang lebih luas. Itu benar karena ada sentimen market, harga bisa naik dan turun, itu data juga. Mereka punya alasan untuk melakukan buy dan sell. Trader sana lah yang buat harga naik dan turun. Jadi posisi yang mereka ambil dalam bursa, lebih banyak yang mana, perbandingannya antara buy dan sell, maka itu yang bikin harga naik dan turun. Apakah akan ke 18? Saya pikir iya, tadi prinsipnya adalah harga normal Japanese yen dari 121. Apakah akan nyampe ke 118? Kalau ada data pendukung kebijakan ekonomi yang akan dijalankan oleh parlemen yang baru, kabinet yang baru di Jepang ini, apa yang akan mereka lakukan di 2022? Ketika itu estimasi marketnya, ekspektasi marketnya akan membuat umpamanya gini. Kesannya mereka memilih Menteri Keuangan yang mengacu kepada memang merupakan basicnya pengusaha dari bidang ekspor dan impor. Saya pikir akan bisa sampai ke situ. Tapi melihat dari situasi politik di Amerika dengan Joe Biden yang tidak 100% akan didukung oleh masyarakat dan support system yang lain, saya pikir nggak akan sampai ke 118. Mungkin akan naik, tapi mungkin 116 Paul mentok kayaknya. Tapi ya kita lihat seperti ini, dia bertahan di sini. Saya pikir nggak terlalu lama lah bertahan di sini karena ada gejolak itu tadi. Dan banyak hal yang bisa bikin harga dolar itu naik dan turun, termasuk kondisi di Timur Tengah juga. Nah, jadi kondisi di Timur Tengah dengan mencoba melunaknya kebijakan Amerika di kabinet Joe Biden ini, buat sebagian kecil orang ini merupakan hal yang bagus, tapi buat sebagian besar orang Amerika yang suka perang nggak bagus. Mereka bisa selling gun, mereka bisa jual senjata di perang, di area perang, di suasana perang. Jadi sampai ke akhir tahun saya rasa Amerika dolarnya belum akan naik lagi, jadi akan bertahan di sini lagi, kemungkinan besar juga di hari Jumat besok. Setelah naik cukup ini adalah psikologis. Kalau dia naik ke 115.000 bisa tembus ke 116. Kalau dia nggak sampai ke 115.000 itu bisa balik lagi ke area 112 seperti yang terjadi kemarin di pagi hari dan hari sebelumnya, Rabu dan Selasa, itu ada di 112. Main di situ aja 112. Jadi menurut saya sih jauh lebih aman kalau Anda mau trading ya hit and run aja. Take position, take profit secepatnya, batasi resiko, jangan terlalu banyak, seperti itu. Jadi walaupun windows dressing, kaitannya dengan windows dressing, tapi saya pikir tidak akan sampai ke 118. Jadi kalau Anda Anda punya posisi yen di 113 sekarang 9, kalau Anda mau buy lagi ya menurut saya sih di area sekarang dia stuck di situ setelah hari kemarin naik 100 poin lebih. Kalau saya sih nggak berani untuk buy. Saya akan lihat di besok pagi atau di penutupan market Amerika nanti malam. Kalau dia nutup di atas 114.5, boleh Anda buy karena targetnya 115, 116. Tapi kalau nggak nyampe ya hari Jumat take profit. Anda siap-siap sell kalau dia turun ke 114.000 atau dia turun ke 113.8, Anda sell di situ untuk Japanese yen. Sederhana. Buat Anda yang nggak ngerti, kenapa bisa banget sell itu? Anda belajar dulu. Saya 14 tahun di bisnis ini. Jadi tiap hari ngeliat ini kayak ginian, kayak kenal orang. Bukannya Anda jadi dukun ya, enggak. Jadi kayak kenal orang umpamanya
Misalnya nih orang nih kalau lapar gimana ya? Ini kalau lapar orangnya rese nggak ya? Ini orang kalau lapar biasanya nguap apa ngantuk gitu. Nah kayak Anda kenal orang, walaupun bukan hal pasti yang akan dilakukan ya. Nggak selalu dalam kondisi lapar dia akan seperti itu, polanya enggak juga. Market juga begitu bro. Tiap hari kita perhatiin, tiap hari kita liatin, lama-lama ngerti kok. Minimal dapat lah kira-kira tingkah lakunya seperti apa, karakter seperti apa. Dengan data seperti ini biasanya dia akan gerak seperti ini. Dengan tanpa ada data dia akan gerak seperti ini. Sama, seperti itu kurang lebih. So, channel Anti Trading juga disponsori pastinya oleh Jogja Trading School, satu-satunya sekolah yang paling murah. Sekolah trading paling murah di Jogja, hanya di Indonesia ya? Di dunia kali ya? Di dunia gila. Joe Biden aja nggak tahu nih ada sekolah ini ada di. Kita bikin cabang di New York gimana ya? Enak kali ya. Sewa kiosnya murah kali di sana ya? Murah. Murah banget ya. Nah, Anda bisa cek di deskripsinya channel Anti Trading, ada di situ Jogja Trading School, ada adminnya di situ, Anda chat saja, Anda WA saja. Nanti akan dibalas oleh adminnya untuk mendapatkan jadwal kalau Anda pengen belajar tentang apa itu dunia trading yang secara baik dan benar, legal juga, yang tidak legal kita ajarkan juga, yang legal dan tidak legal yang mana kita kasih tahu, broker baik yang tidak baik kita kasih tahu, marketing yang baik dan tidak baik kita kasih tahu, produk yang baik yang mana untuk Anda, cocok dengan Anda, metode yang dengan Anda cocok dengan Anda pasti kita kasih tahu juga ya. Yang jelas 2 hari 4 sesi 30 tema Anda dapat modul dan dapat sertifikat, Anda udah bisa trading mulai dari nol. Keluar 2 hari Anda udah bisa trading. Anda bisa coba di demo account. Selebihnya terserah Anda mau trading di broker apapun itu, seperti pertanyaan Bos Rashid tadi, terserah Bos mau trading di mana aja. Yang penting kita ngajarin Anda di sini, kita ajarin sampai Anda benar-benar mengerti apa itu dunia trading, sehingga ketika ada penawaran Anda nggak bingung, Anda nggak ketipu, dan Anda tidak terjebak oleh iming-iming akan mendapatkan fixed income. Ya, cerdas dalam berinvestasi, karena itu modal kita untuk sukses di masa depan. Anjir. Itu quote-nya bro. Ting gitu ya. So, thank you untuk malam ini. Saya Mr. Ju cabut bersama rekan-rekan yang ada di channel Anti Trading. Sampai ketemu di Kamis minggu depan. Sepertinya kita akan live streaming di hari Kamis lagi. Hari Kamis bagus banget nih. Hari ini udah ada 590 orang yang nonton ya. Keren banget ya. Kita di Kamis depan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya sehingga Anda tahu ada pengumuman-pengumuman ya. Batuk Pak Haji. Pengumuman-pengumuman Anda tahu, ada notifikasi di situ. Jangan kemana-mana, tetap nantikan kita di hari Senin sore karena ada konten di situ. Dan Anda yang baru kenal di channel Anti Trading, Anda lihat saja kontennya, udah ratusan konten. Cabut, jangan lupa pakai masker. Anda jaga jarak, jaga kesehatan, jangan sayangi keluarga Anda, dan hargai kerja keras nakes kita. Jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Dan bye-bye.